Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini masih di hari yang sama guys, Kamis 28 Agustus 2025, dan saya berada di situ Rapeton. Di samping saya ada ini Bang Oge 8, dan di belakang saya ada Kali Gabus. Ini detik-detik kedatangan Bapak Bupati yang tadi dimonitor oleh dinas terkait bahwa sudah mencapai gerbang exit tol. Bentar lagi mau menuju kemari. Yuk kita ikutin sama-sama guys. Jadi kita masih berada di sini guys. Masih ngumpul. Bapak siap. Kita penyala guys, dari kejauhan udah terdengar kelip-kelip lampu pengawal guys, patwal. Apalagi kalau bukan ngawal bupati, kurang tinggi. Saya nggak pakai tripod guys. Oh biru. Oh kerap. Bentar lagi akan datang menuju area sini. Langsung diarahkan kedatangan pengawal dulu. Apakah ini Bapak Bupatinya seperti ini? Oh, di tengah guys. Bang, ambil kawat di atas sekarang pohon duku pagarnya besi. Abang mau masuk di kampung orang, kudu permisi. Yes. Oh begitu bang? Iya, bang pohon sawit juga di pagar besi, dua kelapa dibikin talang. Memang dari sore palang pintu guys. Tapi sampai sini lupa ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, paling enak rambutan nyonya ikan peda ikan gurame. Kalau boleh saya bertanya, rombongan apa ini rame-rame? Omong masih tanya, pasti. Bang, ikan peda ikan gurame ambil peniti di dalam selampe. Kalau memang abang mau tahu ada penir rame-rame nih, saya bawa yang terhormat Bapak Bupati berupa sampo. Mantap. Oh, rombongan Pak Bupati? Nah, iya. Selamat datang Pak atas kunjungannya ke Kampung Gabus Desa Serbukti. Iya. Bang, es sekoteng dicampur kurma, makan keju enak rasanya. Kedatangan Bupati pasti saya terima, tapi sebenarnya maksud tujuan. Oh, abang mau tahu? Iya dong. Bang, nih hari Pak Bupati datang ke sini buat peresmian pelebaran jalan exit tol Gabus Raya, sekaligus pengaspalan yang terbuat dari bahan limbah plastik. Oh, terus satu hal lagi bang, biar abang tahu, nih kerja nyata Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bapak Ade Kuswara. Iya. Menuju Bekasi bangkit maju sejahtera. Mantap. Abang udah jelas? Jelas. Bang, kalau begitu metik jambu pilih yang matang, buah kedondong matang ditusuk. Apa tuh? Nah, ini saya rombongan tamu pada datang, kalau gitu boleh dong saya masuk? Masuk. Boleh. Bang, ambil abang dalam susu. Alang-alang berdaun satu, abang mau masuk, langkain dulu nih kita yang punya palang pintu. Jawara. Langkain. Abang memang berdaun satu, kepala putar memakan sebelah. Jangan kata palang pintu, palang kereta masih saya dobrak. Emang lu anak Kirun? Belum tahu gua kali dia. Mundur ini. Itu namanya jurus nadang. Gimana? Lang lanjut, Long.
Udah tenang dulu. Iya, jurus nadang, guys. Nih, lu pengen tahu nih. Nih, kalau lu pengen tahu. Siap. Siap. Nadangnya mana nih? Nadang nih. Ayo nadang nih. Iya. Lu lawan dia. Lu jangan malu-maluin. Lu percuma jadi jagoan Pak Bupati. Dadarin. Lu dadarin lu punya bunuh diri. Ada golok ini mah. Lu jangan kalah bewok. Lu lawan. Tenang Bang Gomez, tenang. Minggir. Awas, minggir. Sini kentang situ kentang. Kentang dipikul bagi jaga. Sini nantang situ nantang. Kita pukul. Siap. Ini matraksi nih. Siap. Buset, emang abang baru kenal. Emang siapa? Ini si Andri, ponakan Bapak Haji Sarjan. Iya. Bener-bener dah. Bang. Iya. Bang. Maju lu. Apa? Ayo gua kele. Udah lawan dulu cepetan. Iya, udah aja. Palang Pintu ya, guys. Palang Pintu Bekasi. Kalau kalah jangan nangis. Dicomot. Dicomot, namanya jurus comot. Ya. Udah. Bang. Jurus sawer. Selamat datang dalam pengalungan Syar Batik Bekasi yang dilakukan oleh Sekretaris Camat Tamun Utara Bapak Subardi SIPMIP kepada Bupati Bekasi. Nah, untuknya musik Betawi, nggak apa-apa. Oleh Sanggar Tari Melati, selamat menyaksikan. Memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Tari Melati. Kepada rekan-rekan media, mohon izin untuk dapat tidak terlalu maju ke depan dan untuk dapat menempatkan posisi. Berdiri, guys. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Mustaqim Elsa, yang kami hormati Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Bapak Henry Lincoln STMM, para kepala perangkat daerah di Kabupaten Bekasi, Sekretaris Camat Tambun Utara Bapak Subardi SIP MIP, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau semuanya. Syukur alhamdulillah pertama-tama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi, karena atas rahmatnya kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, dalam acara peresmian pelebaran jalan Exit Tol Gabus dan sosialisasi serta implementasi pemeliharaan jalan melalui program Asli Cantik Aspal Limbah Campur Plastik di Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini inovasi hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, tapi juga untuk menjaga keberlanjutan di masa depan. Dan hari ini kita akan saksikan bersama terobosan baru dari pemerintah yang meriah Bapak dan Ibu. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita akan menundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Sofyan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popimda atau yang mewakili, yang saya hormati, telah hadir kawan saya anggota legislatif Kabupaten Bekasi, Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Jaya Marjaya. Alhamdulillah beliau bertemu di momen untuk meresmikan pelebaran jalan Gabus. Dan kemarin bertemu dengan saya steker, beliau kiper Pak. Tapi alhamdulillah beliau kejebolan satu. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Mustaqim SH, Kepala DSDE BMBK Kabupaten Bekasi, Bapak Henry Lincoln, Kepala Perangkat Daerah yang mewakili Sekcam Tambun Utara, Bapak Subardi SIP MIP, tokoh masyarakat Gabus, tokoh agama Gabus, tokoh pemuda Gabus, Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga di sini hadir. Saya Gabusnya mana Pak Haji Sarjan? Tepuk tangan untuk Pak Haji Sarjan. Bapak dan Ibu, syukur alhamdulillah pada hari ini kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah dan kasih sayang bagi kita semua. Wabil khusus saya secara pribadi mendoakan kepada masyarakat Gabus, masyarakat Kabupaten Bekasi senantiasa dapat diberikan kesejahteraan melalui syariat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Saya Bupati Bekasi mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas memfasilitasinya Pak Sarjan. Kepada Dinas SDA BMBK juga saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. Dan dari awal saya sedikit cerita, pada waktu itu exit tol Jalan Gabus sangat padat dengan bangunan liar. Titik pertama kita tertibkan yaitu di Gabus. Saya mikirnya seminggu Pak. Saya mikirnya seminggu, tapi alhamdulillah karena memang ini menjadi kebutuhan pokok Kabupaten Bekasi yang harus pertama menyelesaikan dan mengembalikan fungsi lahan kepada fungsi yang semula. Mengingat Kabupaten Bekasi ini adalah masyarakat majemuk dengan notabene 3,2 juta masyarakat, artinya pembangunan kita harus harmonisasi apa yang menjadi jalan sarana prasarana pemerintah kabupaten kita kembalikan ke fungsi yang semula. Kita juga berkomitmen dari bidang pokok kebijakan yaitu kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, sarana prasarana pembangunan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inovasi ini sebagai bentuk kontribusi daerah dalam mengurangi sampah plastik. Nah, di sini juga ada inovasi dari Pak Kepala Dinas SDA BMBK
Kemarin beliau laporan, Pak, saya membantu sedikit untuk mengurangi sampah plastik. Apa itu Pak? Asli cantik katanya Pak. Saya bingung juga, kirain sampah plastik dibuat jadi boneka cantik Pak. Ternyata dicampur dengan aspal. Jadi ini untuk memperkuat perekatnya, karena ada laboratorium yang sudah dicek dari dinas tersebut, juga untuk mengefisiensikan anggaran, dan kita juga mengurangi limbah plastik tentunya Pak Dewan. Dan saya juga berharap, saya di depan anggota legislatif Komisi 3, pembangunan di Kabupaten Bekasi ini harus disegerakan Pak. Mengingat Kabupaten Bekasi ini memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu periode 5 tahun, dan anggaran itu dalam kalkulasi kita, visi misi kita ada 9 triliun dalam satu periode. Makanya Pak Kepala Bapeda harus sinkronisasi dan harmonisasi itu nanti apa yang dipentingkan dan diprioritaskan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi APBD ini ada 8 triliun lebih. Kita belanja pegawai 40% lebih Bapak dan Ibu. Pembangunan pendidikan itu harus 20%. Kesehatan pun harus menjadi dasar prioritas kebijakan pemerintah. Dan ini tidak cukup hanya dengan penganggaran APBD. Ini harus dikomben dengan bantuan provinsi, bantuan pusat, dan CSR pihak swasta. Dan alhamdulillah saya melaporkan tadi bertemu dengan Dinas Pendidikan bahwa Kabupaten Bekasi mengajukan revitalisasi bangunan sekolah, dan 20 titik itu di Kabupaten Bekasi diakomodir oleh Dinas atau Kementerian Pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Gabus. Ini harus kolaborasi dan dukungan masyarakat, dan juga saya tidak lupa dan tidak henti-hentinya meminta doa kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Kabupaten Bekasi dengan para pemangku kepentingannya, baik itu eksekutif, legislatif, juga yudikatif, itu mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan Bapak dan Ibu, saya juga minta support dari dedikasi semangat yang Ibu berikan, dari dedikasi semangat yang Bapak berikan kepada pemerintah. Kita akan terus berkelanjutan untuk berkomitmen menjadikan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada tata etika yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bupati Bekasi untuk tetap di atas panggung. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan inilah prosesi penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian pelebaran jalan exit tol Gabus yang akan ditandatangani langsung oleh Bupati Bekasi. Dan selanjutnya berkenan untuk dapat turut mendampingi jajaran tamu VIP, perwakilan dari unsur Forkopimda, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi, dan juga kami mengundang kepada penggagas inovasi asli cantik, Kepala Bidang Pembangunan Jalan, Bapak Dede Herul STMT, disilakan. Dan simbolisasi yang berikutnya, peresmian akan dilakukan dengan perekaman tombol sirine yang nanti akan dilakukan bersama-sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, inilah proses penandatanganan prasasti pelebaran jalan exit tol Gabus.
Dan selanjutnya, simbolisasi berikutnya adalah penekanan tombol sirine yang juga menjadi penanda atas implementasi dari pemeliharaan jalan melalui program Asli Cantik yang digagas oleh Dinas SDA BPK Kabupaten Bekasi. Izin Bapak untuk dapat meletakkan tangan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan demikian, pelaburan jalan eksit tol Gabus resmi dilakukan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan inilah yang akan dilakukan oleh Bupati Bekasi beserta jajaran tamu VIP untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bekasi dan juga undangan terbatas lainnya. Aspal. Kita ke tempat aspal. Nggak pakai clip on. Dah. Mana nih Bapak Bupati, aspalnya di mana ntar nih? Nih. Oh, di sini, ini ya guys. Alatnya di sini soalnya. Tuh, skop.
Karena mengingat pentingnya reboisasi terkait masalah ruang terbuka hijau, maka dari itu saya juga menyarankan kepada dinas terkait untuk membuka spek lahan terbuka hijau, yaitu lahan hijau supaya pembangunan ini dari awal saya penertiban itu kisaran 4 bulan 3 bulan. Itu kan inovasi, itu kan ide brilian. Kita juga Kabupaten Bekasi banyak agenda dan persoalan yang besar yang harus kita selesaikan, terutama di bidang sampah. Dan ini sedikit menanggulangi sampah plastik. Artinya sampah plastik ini diproses, dicampur dengan aspal, jadi mungkin ada beberapa manfaatnya juga, perekatnya, atau misalkan itu juga mengurangi sampah. Pak izin Pak, untuk penerangan lampu Pak, kapan dipasang Pak? Ya nanti kita berangsur. Jadi seperti saya sampaikan, program dan kebijakan pemerintah ini harus didasari dengan fiskal anggaran. Mudah-mudahan dari level bank ini membangkitkan potensi yang ada, kita serta sepeda bisa meng-up pendapatan asli daerah, sehingga apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk dibangun di bidang sarana ini bisa direalisasi. Izin aja Pak, untuk sisi selatan dari Kali Gabus apa bakal akan dipasang seatbelt Pak? Mengingat sekarang udah tumbuh ke kiri. Iya Pak. Itu ya nanti kita lihat dulu. Ini kan nanti bagaimana musim hujan, ini dia sistemnya meresap air, apakah memang ada kekurangan seatbelt. Kalau misalkan kekurangan untuk diturap dan untuk di beton ini, mungkin kita akan laksanakan. Pada intinya kita juga ini sudah ada efektif dalam menampung air. Kemarin itu hujan tidak banjir meluap ke jalan. Pak ini jembatan kapan Pak? Ya nanti kita berangsur. Itu kita sedang defisit kemarin dan alhamdulillah defisit itu sudah tertutup, sehingga apa yang menjadi proyeksi Kabupaten Bekasi bisa berjalan. Nanti ke depannya saya mohon doa juga dari kawan-kawan media, kawan-kawan pers supaya kita membantu dan gotong royong untuk membangun Kabupaten Bekasi. Membangun Kabupaten Bekasi dari pihak swasta, bagaimana buat mendorongnya? Ya diantaranya hal dunia pendidikan dan pekerjaan. Contoh kemarin saya menghadiri acara Yandai Academy Course. Jadi diambilnya itu siswa SMK di Kabupaten Bekasi. Itu disekolahkan 14 hari di PT Yandai. Sehingga setelah dia diberikan ilmu-ilmu dan teknisi di PT Yandai, ini langsung dipekerjakan. Berarti ini pembangunan di bidang tenaga kerjaan dan dunia pendidikan yang berkolaborasi untuk menekan angka pengangguran. Dari infrastruktur Kali Cipamingkis. Kali Cipamingkis ini kita ada kerusakan. Katanya ini jembatan sudah 1 tahun dibuat, tapi ada okupasi air ke lahan warga. Dan ini tempat lalu lalang kendaraan besar juga, ini harus dibangun. Maka dari itu saya undang dan alhamdulillah pihak swasta menghadiri. Ada Delta, ada Lipo, ada Hyundai, ada MM, dan kita mengkonsolidasikan untuk anggaran Corporate Social Responsibility PJSL. Dan alhamdulillah mereka sudah setuju niat membantu pembangunan Kabupaten Bekasi. Tinggal kita dari administratif dan prosedurnya kita tempuh di Bapedana. Cukup. Nah ini proses pengaspalan tadi sudah seremoni dari Bupati Kabupaten Kunang ya guys. Sekarang beliau akan kembali lagi di proses aspal cantik tuh begini guys.
Ini proses finishingnya. Bahannya komposisi dari plastik dan limbah-limbah. Sebentar lagi beliau rombongan akan kembali. Turun lagi, apa ini? Wah, turun lagi ternyata guys. Turun lagi menyapa masyarakat, foto-foto bersama. Kita udah di sini. Nih, beliau kemari. Ini mau kemana nih? Keliling mana nih? Udah bilang. Ini mau Kanan. Ambil foto. Amin. 2, 3. Oke, sip. Ayo, turun, Pak. Jangan naiknya jauh. Jauh, Pak. Hidup ada. Hidup. Tapi kami pimpinan. Deketin pimpinan. Mana Bos Sarjan? Ayo coba. Bahasanya baru hari ini ya. Nanti saya bayar semuanya. Ayo. Ayo, no deh Bu ya. Makan tuh esnya tuh. Udah Bu makan lagi. Masuk. Naik Bupati. Bupati naik Bupati. Jalan. Siap. Pulang guys, Bupati. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Kian Kelana pada sore hari ini, tepatnya penyambutan Bupati dan peresmian Jalan Gabus Raya yang dilakukan oleh Bapak Bupati Adi Kuswara Kunang. Terima kasih supportnya, terima kasih yang sudah mendukung konten channel Kian Kelana hingga saat ini. Terima kasih kalian semua, terima kasih untuk viewer baru, subscriber baru. Tadi saya udah video bareng sama Pak Bupati tapi nggak kerekam ya guys. Duh, kacau ini tadi, tapi mungkin ada di video-video konten kreator lain guys. Terima kasih supportnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.